Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa sriyagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Segenap para jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatiz, para hujaz yang hadir pada pagi hari ini, insyaallah Allah angkat derajat kita, Allah rahmati kita, Allah sayangi kita, Allah jadikan usia kita, penghujung akhir kita husnul khatimah. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun kita di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zuinal masajid, Masjidil Haram. Allah menghiasi semua masjid dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu Allah hiasi dengan kemuliaan, maka masjid yang ada yang kita duduki pada saat ini insyaallah membawa kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat uzmanya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahim di Masjid Jami Al-Hikmah melalui wasilah guru kami Ustadz Zuni Nurrahim. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dan para jamaah yang hadir pagi pada hari ini semoga Allah berikan anugerah sehat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Kunciran Indah. Kebetulan Ustadz Zuni Rahim itu pun pembina. Kami punya panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur namanya. Ustadz Zuni Rahim termasuk binaan atau pembina kami. Doakan mudah-mudahan perjuangan kami mencetak anak-anak tahfizul Quran menjadi anak-anak yang menjadikan Al-Quran ini di negara kita menjadi anak-anak yatim yang berproduktif dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya titip kartu nama sebagai sebuah perkenalan dari kami Panti Asuhan Yayasan Darussalam An-Nur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki saum, puasa yang ke-7 hari. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa bukti waktu itu berjalan dengan cepat.
Tanpa kita sadari, tanpa kita rasa, ternyata sudah 7 hari saja. Rasanya begitu cepat. Kalau sudah masuk 7 hari, masuk 10 hari awal dari Ramadan, sudah masuk pertengahan 15 Ramadan, maka itu sudah sangat cepat Ramadan meninggalkan kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini selama 1 pekan? Rasul sallallahu alaihi wasallam zuinas suhuri bi syahri Ramadan. Kalau Allah menciptakan 12 bulan itu, bulan Muharram dan lain sebagainya, 12 bulan yang Allah ciptakan, lalu Allah hiasi di antara 12 bulan itu dengan zuinas syuhuri Ramadan. Allah hiasi dengan bulan Ramadan. Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita, maka kita hiasi Ramadan dengan amalan-amalan ibadah yang telah Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan tarawihnya tidak ada yang bolong, puasanya tidak ada yang bolong, dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu peringatan besar dari Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba menggunakan wazan ifta'ala, artinya iqtaraba itu dekat, bukan hanya kita yang mendekatkan, tapi Allah mendekatkan waktu tersebut. Iqtaraba linna, semakin dekat kepada manusia, hisabuhum, perhisabannya. Bukti, kemarin baru saja kita masuk awal Ramadan, sekarang 1 pekan. Begitu cepat rasanya. Kemarin kita masih remaja, sekarang sudah tua. Kemarin rasanya masih kanak-kanak, sekarang sudah remaja. Kemarin masih anak-anak, sekarang sudah ibu-ibu. Kemarin rasanya baru berkeluarga, sekarang sudah punya cucu. Itu menunjukkan bahwa hisab kita semakin dekat kepada Allah. Allah sendiri yang mengatakan iqtaraba, semakin dekat, linnas, kepada manusia, hisabuhum, perhisaban kita. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada untuk kita, aina tashabu, di mana engkau bisa menghisab diri kita? Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya jika kita sudah hisab diri kita. Kalau kita sudah berpuasa 1 pekan ini, hisab diri kita, apakah puasa 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah puasa kita ini sempurna selama 1 pekan ini? Atau tadarus kita sudah benar dengan makharijul hurufnya, dengan tajwidnya, dengan pengamalannya, dengan musabaqahnya, dengan tadaburnya? Kita hisab diri kita. 1 pekan selama Ramadan ini, apakah kita sudah melakukan Ramadan dengan baik, puasa dengan baik, tarawih dengan baik, tadarus dengan baik, bersedekah dengan baik, zakat dengan baik? Kita hisab diri kita sebelum nanti kita masuk perhisaban antara Allah dengan hambanya. Sebuah hadis yang begitu panjang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang hamba ahli jihad, ia memiliki pahala jihad ketika di dunia, lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang kau bawa wahai hambaku? Hamba itu menjawab, aku membawa dengan pahala jihadku ketika di dunia. Lalu Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau berdusta, engkau berbohong. Engkau berjihad bukan karena aku, kata Allah. Engkau berjihad karena engkau ingin disebut pahlawan ketika di dunia. Allah tahu bagaimana isi hati seorang hamba. Bukan yang salah itu bukan dari pahala jihadnya, bukan, tapi karena hatinya yang kurang meniatkan semuanya sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang hamba yang ahli sedekah, ahli zakat, yang mengeluarkan hartanya,
Apa yang kau bawa wahai hambaku? Hamba yang ahli sedekah, ahli zakat itu menjawab, ketika di dunia hartaku aku sedekahkan, aku zakatkan, inilah pahala yang aku bawa di hadapanmu. Lalu Allah bilang kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berdusta. Engkau di dunia mensedekahkan hartamu, menzakatkan hartamu dan lain sebagainya, bukan karena aku, kata Allah, melainkan engkau lakukan itu karena engkau ingin disebut orang yang dermawan. Nauzubillah. Sia-sia mubazir pahala. Datang lagi seorang hamba yang membawa pahala pengajar, mengajarkan Al-Quran, pahala mendidik dan lain sebagainya. Ditanya kepada Allah, apa yang kau bawa wahai hambaku? Dijawab oleh seorang hamba tersebut, aku membawa pahala ketika di dunia aku mengajarkan Al-Quran, aku mengajarkan ilmu. Lalu Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berdusta. Tidaklah engkau mengajar sebuah ilmu, mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya, bukan karena aku, kata Allah, melainkan engkau ingin disebut orang yang alim ketika di dunia. Dan predikat itu sudah engkau didapatkan ketika di dunia, maka di akhirat kau tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah. Dari tiga ini kita bisa ambil pelajarannya. Apa? Bukan karena ibadahnya yang dilakukan. Yang kurang bukan karena ibadahnya. Jihad apa yang kurang ibadahnya? Mengajarkan ilmu apa yang kurang? Rasulullah sampaikan, orang yang memberikan ilmu adalah salah satu orang yang memiliki harta jariyah, amalan jariyah, pahala jariyah. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata amaluhu, maka terputus semuanya, illa min salasin, kecuali ketiga. Salah satunya adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Artinya ketika ilmu kita dapatkan, kita salurkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan menjadi manfaat dan ilmu itu akan terus pahalanya mengalir. Hadirin, siang salat subuh yang insyaallah diberkahi Allah. Yang salah bukan amalan ibadahnya. Yang salah bukan amalan ibadahnya, tapi kotornya hati, jiwanya hati diniatkan bukan benar-benar karena Allah. Diniatkan bukan karena Allah, melainkan karena ingin mendapatkan pujian-pujian di dunia. Muncul sebuah penyakit hati, sehingga kita bisa menghisap diri kita saat ini. Puasa kita ini untuk siapa? Tarawih kita ini untuk siapa? Tadarus yang kita baca selama ini Al-Quran untuk siapa? Untuk dirikah? Untuk mendapatkan pujiankah? Berlomba-lomba, oh saya sekarang sudah hatam 1 pekan 2 kali Al-Quran. Oh saya paling semangat ibadahnya. Bukan. Tapi kita bisa menghisap diri kita, apakah hati kita benar-benar meniatkan itu semua karena Allah. Kalau benar-benar semua itu karena Allah, maka tidak ada satupun kata mengeluh, capek, letih dan lain sebagainya. Kalau letih, capek itu sangat wajar ya Pak. Wajar nggak? Wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai lisan kita melontarkan kata-kata di hadapan Allah dan Rasulnya, saya capek. Jangan. Karena itu dapat menggugurkan pahala yang kita lakukan. Sama kita tidak menjadi ikhlas nantinya. Wah ngantuk, itu wajar, manusiawi ngantuk. Karena ngantuk itu sifatnya manusia. Ya, sifat manusia. Bangun tengah malam, mengerjakan qiyamul lail, ibu-ibu menyiapkan santap sahur, membangunkan anak. Kita ngantuk wajar, manusiawi. Tapi ngantuk itu jangan dikeluhkan di hadapan Allah dan Rasulnya. Sebab Rasulullah tidak mengeluhkan semua yang telah dilakukan Allah kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah mengeluh Rasulullah. Pernah Bapak Ibu mendengar Rasulullah mengeluh? Di dalam sebuah sirah nabawiyah atau apapun yang Bapak pernah dengar atau pernah baca, pernahkah Rasulullah mengeluh? Tidak pernah Rasulullah mengeluh. Tidak pernah. Hatta mungkin
yang sering kita dengar ketika Rasulullah berdakwah ke negeri Taif? Apa yang dilakukan oleh penduduk Taif? Rasulullah dilempari batu, bahkan gigi rahangnya itu patah, berdarah. Malaikat yang ketika itu, yang kita ketahui bahwa malaikat tidak punya nafsu, melihat Rasulullah berdarah gigi rahangnya, nafsunya muncul. Apa yang dilakukan, apa yang ditawarkan oleh malaikat kepada Nabi? Ya Rasulullah, apa mau nih gunung saya lemparin sama nih orang-orang penduduk ketika ada di kota Taif? Muncul nafsunya malaikat. Padahal kita ketahui malaikat itu tidak punya nafsu. Tapi ketika Rasulullah gigi rahangnya berdarah, itu malaikat langsung muncul nafsunya, menggebu-gebu ingin melemparkan gunung ke penduduk Taif. Tapi Rasulullah tidak mengeluh. Wahai malaikat Jibril, jangan. Siapa tahu nanti anaknya, cucunya mau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mau bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, itulah Rasulullah. Makanya kita hisab diri kita sebelum datang perhisaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqtaraba, semakin dekat linnasi kepada manusia hisabuhum, perhisaban kita. Wahum, lanjutannya, fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka manusia tidak pernah sadar, tidak pernah mau tahu bahwa nanti dia akan berjumpa kepada Allah dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata jelas, pagi hari ini kita mendengarkan saudara kita, sahabat kita pulang ke rahmat Allah. Semoga almarhum tadi yang disiarkan mendapatkan predikat husnul khatimah. Wafat di bulan Ramadan, Masya Allah, surga insya Allah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih saat ini mudah-mudahan Allah catat yang mendoakan, yang mendengarkan, yang mentakziah nanti. Mudah-mudahan kita pun dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wahum fi ghaflatin muridun, dan mereka manusia lari kepada manusia, linnas kepada manusia, fi ghaflatin muridun, masih saja lalai. Sudah dapat berita kematian, masih saja lalai. Sudah dapat musibah, masalah dan lain sebagainya, masih saja lalai. Manusia tuh mau dikasih peringatan seperti apa selalu aja lalai. Padahal dia nggak pernah sadar, nggak pernah tahu bahwa mereka nanti, kita nih manusia, akan berjumpa kepada Allah dan akan dihisab. Mata kita dihisab, pendengaran kita dihisab, kaki kita dihisab, tangan kita dihisab, harta kita dihisab, semuanya dihisab, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin dekat. Terbukti, nggak terasa sekarang aja sudah masuk 1 pekan Ramadan. Semakin dekat kita hisabnya. Masya Allah. Apa yang menyebabkan kita ini memiliki sifat lalai? Apa? Karena kita memiliki sifat lalai. Kita tidak pernah sadar bahwa kita akan berjumpa kepada Allah. Kita tidak pernah sadar bahwa kita akan dihisab oleh Allah. Di hati kita memiliki sifat lalai. Di hati kita memiliki penyakit ghaflah. Itulah penyebabnya kita tidak pernah sadar bahwa kita akan masuk ke hisabnya. Hari ini sadar, wah, ntar berapa menit kemudian rasa sadarnya itu hilang kembali. Muncul rasa ghaflahnya itu, lalainya lagi. Karena kenapa? Surat An-Nas katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan setan terus menggoda ke dalam hati manusia. Saat ini meningkat nih imannya nih, meningkat. Dibisikin lagi, hatinya gelisah gundah, lalai lagi. Makanya Rasulullah SAW pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya agar kita melawan sifat ghaflah itu. 3 yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar terhindar dari sifat ghaflah itu. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita qassiru
anil amal. Apa Pak? Yang pertama, qasiru anil amal. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qasiru, pendekkan, potong, anil amal, dari angan-angan. Ada amal, ada amal. Kalau amal pakai alif, ini pakai alif. Ada amal pakai ain, beda makna. Kalau amalun itu panjang angan-angan. Kalau amal itu perbuatan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang pertama, qasiru anil amal. Pendekin itu punya angan-angan. Pendekin, potong itu angan-angan. Penyebab utama manusia itu lalai terhadap perhisabannya itu karena itu, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan itu dalam kaidah akhlaknya disebut dengan tulu'ul amal. Panjang angan-angan. Orang yang tulu'ul amal, panjang angan-angan itu ketika diajak beribadah selalu ada sebuah penolakan. Bagaimana cara penolakannya? Ayo ngaji. Ntar deh kalau saya sudah masuk usia 40, 50 baru saya ngaji. Ini tulu'ul amal nih. Belum masuk 40, belum masuk 50. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Belum masuk 40, belum masuk 50, Allah udah panggil. Kalau sudah dipanggil, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak diakhirin, enggak bisa didahuluin. Malaikat, cabut saya nih ketika saya lagi ngaji. Enggak bisa kalau belum waktunya. Atau minta diakhirkan nanti kalau saya sudah masuk 70 baru saya dipanggil. Gak bisa. Kalau orang punya penyakit tulul amal selalu ada penolakan. Ayo sholat masjid berjamaah ke masjid. Entar deh kalau saya udah masuk 50 baru saya rajin ke masjid. Kalau sudah usia 60 saya baru sholat rajin ke masjid. Belum masuk usia 60 50 sudah Allah panggil. Nauzubillah. Yang dapat hanyalah sebuah kerugian. Ayo bersedekah, ayo berzakat. Apa yang dikatakan bagi orang-orang yang memiliki penyakit tulul amal? Ntar dulu deh, Allah belum ngasih saya kaya. Ntar kalau udah kaya baru saya banyak sedekah. Belum kaya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini tulul amal. Maka Rasulullah menyarankan kepada kita untuk apa? Qasiru anil amal. Pendekin kita punya angan-angan. Artinya, fattaqullaha mastaqim. Bertakwalah kepada Allah, wastaqim, maka istiqomahlah dalam takwanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang kita lakukan. Ramadan ini kalau kita mampu baca dalam sehari hanya beberapa lembar, silakan baca, jangan paksakan. Kalau dipaksakan dalam 1 jam itu kita harus menghatamkan Al-Quran, nanti ibadahnya muncul dari nafsu kita, nggak dinikmatin ibadahnya. Wah, mentang-mentang Ramadan sudah datang nih, awal-awal semangat, saya harus sholat 50 rakaat. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita. Kalau cuma mampu 10, kerjain 10, jangan dipaksakan. Fastaqim, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Kalau mampu ngerjain 2 rakaat setiap malamnya, kerjain 2 rakaat. Yang penting istiqomah. Terus 2 rakaat. Nanti kalau Allah kasih hati kita enak, tambahin lagi. Mungkin besok 4, besok 6. Jadi seperti itu. Kalau kita menggebu-gebu, akhirnya apa? Ibadahnya itu bawaannya nafsu. Bukan karena bawaan rububiyah, nafsu. Karena hati kita nih ada 3 bagian pergerakan yang disebut dengan khatir. Ini di pembahasannya ada di kitab Sulamut Taufik. Jadi khatir, ada khatir syaitan, hati, gerakan hati yang selalu mengikuti bisikan syaitan. Ini hati kita.
Ada yang disebut dengan khatirul malaikati. Itu khatir, pergerakan hati yang selalu mengikuti bisikan malaikat. Ada lagi yang ketiga, khatitur rabbi. Itu bisikan, pergerakan hati yang selalu mendengarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Nah, di ketiga ini kita tidak ada. Kalau kita ada di khatirul rabbi, ini tingkatannya untuk para nabi dan rasul. Khatirul malaikati, mungkin kita ada di sini. Walaupun terkadang kita semangat, terkadang kita ngeloyo. Terkadang semangat, terkadang putur semangatnya. Karena kenapa? Sifatnya yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Maka yang diperlukan adalah keistiqomahan. Hadirin sidang salat subuh, Masya Allah, meraih fadilah seindah sunnah di waktu fajar ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang pertama itu adalah qasiru anil amal. Catat di dalam hati kita, mulai detik ini kita potong itu angan-angan. Lakukan segera. Kalau saat ini kita mampu untuk melakukan ibadah yang harus kita lakukan, lakukan segera. Jangan ditunda-tunda dan jangan terlalu dipaksakan. Itu yang pertama. Qasiru anil amal. Pendekkan kita punya angan. Kalau kita mampu bersedekah setiap harinya 10.000, kerjakan, fastaqim, istiqomahkan. Jangan dipaksakan kita sedekah harus 10 juta, 20 juta, 50 juta, 5 juta, tidak. Istiqomah 10.000, 10.000, 10.000. Sampai akhir hayat kita kalau dihitung itu sudah banyak. Yang penting istiqomah. Jangan dipaksakan. Itu yang pertama. Untuk menghindarkan diri kita dari sifat ghaflah, lalai. Qasiru anil amal. Pendekkan kita punya angan. Yang kedua, hadirin, yang Allah sampaikan melalui Rasulnya, Rasulullah sampaikan kepada kita. Yang kedua, asbitul ajala baina absarikum. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Asbitu, tanamkan, taruh, letakkan ajala, kematian, baina absarikum, di antara kedua mata kita. Jadi kematian itu wajib kita taruh di antara pelopah dua mata kita. Selama ini kita ini sering lupa terhadap kematian. Kita itu ingat kematian hanya ketika melihat saudara kita wafat, melihat keluarga kita wafat, baru kita ingat kematian. Tapi ketika Allah berikan kita kesenangan, kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Rasulullah menghindarkan itu dari sifat lalainya dengan selalu meletakkan kematian di antara kedua matanya. Dan kita pun diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu menaruh kematian di antara mata kita. Pak, Bu, mata ini selalu mengecohkan iman kita. Mata ini selalu membuat seorang futur dari imannya. Mata ini dapat menguras pahala ibadahnya. Mata nih yang Allah titipkan kepada kita itu dapat menggugurkan ibadah kita. Mata. Di dalam Al-Quran Allah sebut, ada yang disebut dengan mata ainul khianah, mata khianat. Mata khianat itu yang bagaimana? Mata yang selalu melihat kemaksiatan. Tanpa dilihat ternyata mata kita maksiat. Terkadang mata ini mendorong kita untuk kufur nikmat. Kufur nikmat. Melihat orang, Masya Allah, punya mobil baru. Mata melihat nih, berperan, menggoda iman kita. Pengen rasanya punya mobil baru seperti tetangga. Pengen rasanya seperti bulan. Pengen rasanya punya ini. Ini kufur nikmat dengan sebab pandangan mata. Tapi kalau orang yang matanya selalu ada kematian, maka yang ada mata itu akan terus mendorong hatinya untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tetangganya punya mobil baru, alhamdulillah. Karena matanya selalu bersyukur. Matanya selalu ditempatkan, kematian ada pada matanya. Berapa banyak orang yang kufur terhadap nikmatnya disebabkan pandangan mata. Sebab karena mata ini melihat dunia tidak akan pernah puas, Bapak Ibu. Mata nih nggak akan pernah puas melihat dunia. Dikasih jabatan, pengen jabatan naik. Dikasih harta sekian, gaji sekian, pengen lagi gaji naik. Dikasih segini, naik. Selalu. Dari mana? Pandangannya tidak pernah puas. Kapan mata itu akan puas? Mata itu akan puas kalau mata itu dipenuhi tanah. Betul nggak Pak Bu? Betul nggak? Mata ini memandang dunia akan puas kalau mata kita sudah dipenuhi dengan tanah. Kalau mata kita belum dipenuhi sama tanah, mata ini mandang nggak akan pernah puas. Masya Allah. Tanpa disadari, ternyata mata kita sering membuat kita ini kufur nikmat. Sering menggugurkan pahala dosa kita. Kalau bahasa kerennya, kalau sore-sore itu anak muda cari makanan takjil, Masya Allah, mata pengen gak melihat tapi sudah di depan mata. Betul gak Pak? Betul gak? Akhirnya apa? Puasa kita dari pagi sampai dari siang lagi sampai sore dengan melihat itu, kan bertanya pada diri kita, aduh berkurang gak pahalanya ini? Tanpa disadari itu, tanpa disadari mata. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita ini dapat menjaga mata kita. Apalagi yang masih muda-muda nih. Kalau bapak-bapak mungkin di rumah masih menyibukkan diri. Kalau yang muda-muda, ya, dia jalan sore, alasannya beli takjil, melihat kanan, melihat kiri, godanya Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat menjaga mata kita, agar mata kita ini terus menghisap diri kita. Mata yang menghisap, Bapak Ibu, kalau mata yang suka menghisap diri kita, artinya setiap malamnya ia menangis. Setiap malam ia menangis. Setiap malam ia selalu berkata, bermunajat, berbicara kepada Allah. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Lalu matanya itu mengeluarkan air mata dengan disebabkan dia mengeluhkan sebuah dosanya di hadapan Allah. Mata yang seperti ini, mata yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah kisah, itu dalam kitab karangan Imam Ghazali, namanya Kashful Ghiyab. Di situ Rasulullah SAW ketika melihat bagaimana keadaan neraka, ketika malaikat Jibril menyebut umat Nabi Muhammad SAW, lalu dengan seketika itu api neraka bergejolak, seolah-olah menunjukkan marahnya ketika disebut umat Nabi Muhammad. Marah nih neraka, bergejolak dia. Heran Nabi, wahai malaikat Jibril, ini kenapa? Kok setiap disebut umatku, kata Nabi, api neraka selalu bergejolak, naik, melambung, seolah-olah tuh ingin menimpahkan api neraka itu umatku. Akhirnya tanpa malaikat Jibril menjawab, malaikat Jibril memberikan semangkuk kecil air. Tuangkan air tersebut, dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Air semangkuk itu, seketika itu apinya padam, luluh. Heran ini Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, ini air apa? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah air mata umatmu yang ketika di dunia
ia menghisap dirinya, ia menangis karena dosanya, ia menangis di malam hari karena takut kepada Allah. Ini jawaban malaikat. Dahsyatnya air mata orang yang takut kepada Allah, dahsyatnya air mata orang yang mengeluhkan terhadap dosanya di malam hari. Mudah-mudahan mata kita itu selalu mengingat atas dosa kita, khilaf kita. Ketika kita sedang berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluhkan dosa kita, ya Allah, saya banyak dosa. Paksa mata kita ini untuk menangis karena dosa kita. Paksa mata kita untuk menangis karena maksiat yang kita lakukan. Paksa. Jangan paksa mata kita ini nangis karena masalah. Ketika Allah turunkan masalah, musibah, baru nangis, mengeluh, dekat kepada Allah. Tapi ketika masalah, musibah itu dihilangkan oleh Allah, kita malah lupa kepada Allah. Bahkan mata kita tidak pernah menangis karena dosa-dosa kita. Jadi paksa mata kita ini untuk menangis, agar tangisan mata itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemadam api neraka kelak. Insya Allah. Ini Ramadan. Nanti 10 akhir banyakin muhasabah. Banyakin hisab diri kita. Sudah sejauh mana amalan ibadah kita? Atau sebaliknya, sudah sebanyak apa dosa kita? Hisab tuh, catat. Setelah kita catat, apa yang harus kita lakukan untuk menggugurkan ini semua? Kalau sudah tahu jawabannya untuk menggugurkan ini, istiqomahkan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, istahyu minallahil haq. Tanamkan jiwa rasa malu dengan semalu-malunya kepada Allah. Yang ketiga, seorang hamba yang ingin dihilangkan sifat lalainya, goflahnya, yang ketiga ini harus ditanamkan sifat malu kita kepada Allah. Istahyu minallahil haq. Tanamkan rasa malu dengan semalu-malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semalu-malunya. Dengan semalu-malunya. Dengan kita menanamkan rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah goflah, lalai itu terhindarkan dari jiwa kita. Bagaimana kita nggak malu sama Allah? Toh Allah telah memberikan nikmatnya banyak kepada kita. Telah Allah memuliakan kita. Walaqad karamnal insan. Manusia telah dimuliakan Allah. Manusianya itu sendiri yang menghinakan dirinya sendiri. Bagaimana tidak malu kita? Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah katakan la tuhsuha, tidak mampu kau menghitung nikmat yang telah aku berikan, kata Allah. Terus kita nggak malu. Nikmat Allah kita buat maksiat. Nikmat Allah dibuat lalai. Dikasih nikmat sehat, bukannya ibadah, dia malah lalai kepada Allah. Bagaimana rasa malunya? Di mana rasa malunya kepada Allah? Diberikan harta, hartanya tidak diinfakkan, tidak disedekahkan. Mana rasa malunya kepada Allah? Dikasih nikmat luang waktu, tapi waktunya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Mana rasa malunya? Makanya Rasulullah itu selalu menanamkan jiwa rasa malu kepada Allah. Bagaimana tidak? Rasulullah dari bangun tidur sehingga tertidur lagi, napasnya, hatinya, jiwanya tidak pernah lepas kepada Allah. Ketika Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, engkau ini maksum, dijaga dari dosa, bahkan engkau memegang pintu surga. Kalau engkau berdoa maka Allah akan langsung kabulkan. Tapi engkau ibadah, masya Allah, sampai kaki engkau bengkak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Aku malu pada Allah. Kalau aku jadi seorang nabi, tapi aku tidak ibadah kepada Allah. Kita nih umatnya,
Sebanyak apa sih amalan ibadah kita? Sebanyak apa sih sedekah yang kita keluarkan? Sebanyak apa sih Al-Quran yang kita sudah hatamkan? Apakah kita sudah merasa megang pintu surga? Ataukah kita sudah mendapatkan jaminan seperti Rasulullah masuk surga? Terus kita nggak malu kepada Allah. Bahkan terkadang Allah kasih kita mata kita maksiat kepada Allah. Bahkan kita punya kaki kita melangkah ke maksiat kepada Allah. Apa kita malu sama Allah? Masya Allah. Hadirin, peringatan untuk diri saya. Peringatan juga untuk para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita dapat menanamkan rasa malu kita di hadapan Allah. Inilah 3 poin yang Rasulullah sampaikan kepada kita agar kita ini terhindar dari sifat ghaflah. Jadi yang pertama, qassiru anil amal. Pendekkan kita punya angan-angan. Yang kedua, asbitul ajala baina absarikum. Letakkan itu kematian di antara mata kita. Yang ketiga, istahyu minallahil haq. Tanamkan jiwa rasa malu kita kepada Allah. Tanamkan itu. Dengan 3 poin ini mudah-mudahan Allah hindarkan dari sifat ghaflah dan Allah selalu memberikan semangat ibadah kepada kita sehingga iman kita terus naik. Dan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya sebenarnya tadi sudah izin sama Ustaz Junior Rahim. Saya bahas kitab Tanqihul Qaul boleh nggak? Boleh. Karena kata Ustaz Junior Rahim, beliau itu selalu tafsir ya. Kalau nggak tafsir, beliau itu tauhid. Kebetulan saya bawa kitab ini 2, kitab Aqidatul Awam, tauhid juga. Tanqihul Qaul berkaitan juga dengan tauhid. Karena yang saya pengen bahas itu adalah fadilah la ilaha illallah. Tapi karena sudah pembukaan dan perkenalan kita sudah Masya Allah, mudah-mudahan Allah perjumpakan kita lagi dalam taklim yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang benar dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari lisan saya mohon maafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat hati kita tambah giroh untuk semangat ibadah kepada Allah, untuk semangat mendekatkan diri kepada Allah, untuk semangat memupuk ibadah, memupuk kebaikan-kebaikan. Hal jazaul ihsanu illa ihsan. Tidaklah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan sebuah kebaikan. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini, insya Allah Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.